sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Nah, ini ya, sesuatu yang digandrungi berarti disukai ya, digandrungi Disukai ya. semua orang. Iya, oleh Semua pun manusia kalangan itu pasti suka harta. benar. Nah, Ya. itu yang ya harta itu berarti disukai. Kalau nggak disukai ya tidak harta berarti kan ya, secara definisi ini gitu. Nah, kemudian ada kata-kata memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Jadi menurut Hanafiyah ini harta itu mesti disimpan. Kalau memang berharga disimpan ya. Sehingga sesuatu yang tidak bisa disimpan maka tidak dapat disebut harta. Jadi definisi ini membatasi apa itu harta. Jadi menurut Hanafiyah manfaat itu tidak termasuk harta. Oke, kenapa? Manfaat tidak termasuk harta ya. Tetapi manfaat itu menurutnya itu termasuk kajian milik. Jadi nanti memang ada kajian tentang hak milik ya. Harta dan hak milik ini biasanya bergandengan, tapi karena ini harta saja pembahasannya cukup panjang, jadi harta kita khususkan tersendiri. Jadi manfaat itu menurut Hanafiyah masuk ke milik, sementara jadi tidak termasuk harta. Nah, Hanafiyah membedakan harta itu dengan milik, di mana menurut Hanafiyah, ini sekaligus dipakai secara umum ya, kita ambil yang pengertian Hanafiyah ini ya Mbak V dan semuanya, bahwa milik itu adalah sesuatu yang bisa digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Jadi milik sesuatu yang bisa digunakan, makanya manfaat tadi sesuatu yang bisa digunakan ya termasuk milik. Sementara harta itu sesuatu yang bisa disimpan gitu ya, sesuatu yang bisa disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Agak beda-beda tipis sebenarnya ya. Ini mungkin rekan Setiani bingung nih, yang ya. mana yang apa saya yang rasa hak milik dari rekeningnya atau... Mbak V itu juga agak bingung ya. Oke nih, jadi pasti juga nanti mungkin mahasiswi atau mahasiswa yang mendengar juga pun mungkin bertanya-tanya, yang harta hak milik kemudian yang manfaat itu seperti apa nih Mem? Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Mem. Oke. Terima kasih. Jadi nanti memahaminya nggak usah langsung ini ya. Tidak usah langsung, boleh sih berkerut kening, tapi sebatas yang bisa kita pahami saja ya, karena memang mengkaji fikih ini, apalagi kalau dia misalnya baru pertama ini agak shock saya rasa ya kan. Tapi kalau misalnya basisnya dari pondok pesantren atau mungkin dari pernah belajar di di aliyah ya, itu sedikit banyak itu akan mendukung dan kepalanya nggak terlalu puyang-puyang ya. Ya, tapi lain berbeda nih Mem. Kalau yang mu'alafnya ini Mem, yang mu'alaf, yang mu'alaf nanti pelan-pelan saja diulang-ulang ya, dan nanti bisa didiskusikan di di lingkup masing-masing di kelas ya, atau mungkin di podcast kita ini bisa didiskusikan juga ya. Mungkin bisa juga nih nanti yang kalau bingung nih boleh nih tanya-tanya di kolom komentar kita bisa, ya. Benar. Nanti yang menjawab ada yang khusus gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi kesimpulannya kalau harta itu tadi diambil secara ininya ya menurut Hanafiyah, ini yang bisa kita gunakan. Berarti harta itu hanyalah yang bersifat yang ada wujudnya ya, yang ada wujudnya, namun harta gitu. Kalau nggak ada wujudnya nggak bisa disebut harta, kan simpelnya begitu. Misalnya apa yang nggak ada wujudnya? Makanya nanti kalau pembahasan tentang yang tidak, makanya seperti nanti yang kekinian itu ya, yang kontroversi misalnya yang masih pro kontra adalah masalah mata uang Bitcoin ya. Ada yang mengatakan itu harta, artinya kenapa dia diburu karena dianggap harta kan gitu ya. Tapi wujudnya tidak ada. Kan seperti itu ya, hanya angka-angka saja gitu ya. Misalnya nanti kajian itu, makanya memang fikih ini sangat penting sekali, mendasar sekali, supaya pada saat kita menentukan transaksi di kemudian hari atau hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi yang berkembang, bisa kita tentukan apakah ini sesuai atau tidak dengan ilmu fikih muamalah yang kita dapatkan. Makanya itu tadi fikih muamalah ini sangat penting sekali, menjadi dasar buat kita yang bergelut di bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah ya. Kita lanjut lagi sedikit Mbak V. Nah, jadi ini kita ambil yang agak banyaknya. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan harta itu adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya. Jadi ini menjadi pelengkap seperti apa yang disampaikan oleh Hanafiyah tadi. Jadi ada kesamaan, intinya harta itu sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia, ya kan? Jadi kalau kita bawa tabiat manusia secara fitrahnya ya pasti sama kan gitu ya, punya fitrah. Oke, kalau lihat menganggap sesuatu ini penting, ya pasti ini disebut harta secara umum gitu ya. Berarti bersifat relatif ya. Iya. Oke, tapi nanti kan ada lagi penjelasan lebih spesifik kategori harta itu seperti apa dalam Islam, jenis hartanya, apakah misalnya nanti dia punya dia punya kerbau misalnya, tapi kerbau itu kemudian tidak disembeli dengan menurut syariatnya.
Nah, itu misalnya apakah menjadi harta bagi kita orang muslim misalnya. Padahal tadi kerbau itu kan harta ya. Tapi kemudian ada hal lain yang balik lagi membuatnya mungkin bisa ke saja tidak manfaat menjadi ya, harta lagi. Iya, bisa jadi gandeng ya, gandeng dia ya. Iya, betul. Tapi yang dipahami itu harta dulu ya. Jadi sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya. Jadi pelan-pelan ya, dipahami pelan-pelan. Oke, tabiat manusia menginginkan sesuatu ya. Terus baik manusia itu akan memberikan ataupun hanya akan menyimpannya gitu ya. Dan menurut sebagian ulama juga ya, bahwa harta itu dipertegas lagi segala zat atau ain yang berharga bersifat materi yang berputar di antara manusia. Nah, ini semakin melengkapi selain ada tabiat manusia di situ, terus sesuatu yang berharga. Kan gitu ya. Sesuatu yang berharga. Kalau nggak berharga nggak disebut harta, kan berarti begitu saja simpelnya kan kayak gitu. Jadi ini yang memang dipahami secara umum oleh kita ya, secara umum. Sesuatu yang kita inginkan, diinginkan oleh kita yang tabiat manusia secara umum inginkan, kemudian dia berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia. Nah, itu simpelnya harta ya. Pengertian, berpengertian ya. Ya, belum lagi nih pembagian ya, Mem. Okay. Jadi untuk rekan setia, singkatnya nih ya, yang telah dijelaskan Mem Wardah tadi bahwa harta itu merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di manusia nih, tidak akan bisa terpisahkan darinya nih. Jadi manusia itu termotivasi untuk mencari harta dan menjaga eksistensinya itu dalam menambah kenikmatan materi maupun non materi ini rekan setia. Tapi kita baru mengulik mengenai pengertiannya nih. Jadi masih banyak lagi nih rekan setia nih. Nah, jadi mungkin setelah pengertian nih ke macam-macam ya Mem ya. Harta itu ada klasifikasinya atau enggak nih ya Mem ya. Itu detail banget ya, Islam detail betul ya. Iya, jadi, karena Islam itu jelas ya Mem ya, jelas. Iya, global, rinci ya apalah ya. Pokoknya kalau universal saya ya, wow lah gitulah ya, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata ya. Saking itu paripurnanya, hanya saja kita mau menggali atau tidak, atau ada keinginan atau tidak ya, ataukah wawasan kita sudah sampai ke sana atau belum ya untuk memahami sesuatu. Nah, jadi sekali lagi nih V dan semuanya ya. Di sini misalnya secara umum juga ada tokoh fikih Indonesia Pak Hasbi Asidiki misalnya, ini bisa digunakan juga oleh kita secara umum ya. Karena nanti mungkin kalau bahasan yang memahami fikih muamalah itu adalah level-level anak S1 misalnya, saya pikir standarnya bisa begini, cukuplah begini. Tapi nanti kalau mau sifatnya mau diperdebatkan lagi dengan sumber referensi yang lebih banyak lagi, nah nanti wilayahnya sudah agak lebih luas ya. Jadi ini mendalam lah ya. Iya, mungkin anak S2 boleh, tapi ini secara umum yang bisa kita pahami saja ya. Jadi kalau menurut Hasbi Asidiki itu harta adalah nama bagi selain manusia yang bisa dikelola, bisa dimiliki gitu ya, bisa diperjualbelikan dan berharga. Jadi konsekuensi logisnya kalau menurut Hasbi Asidiki itu yang pertama ya, manusia ini bukan harta sekalipun berwujud. Ya, karena manusia yang menginginkan harta, jadi manusia tidak masuk kepada kategori harta kan gitu. Kemudian yang kedua, babi bukanlah harta menurut Hasbi Asidiki ya. Jadi simpelnya dari pemahaman dia tadi itu, karena bagi kita orang Islam haram diperjualbelikan. Jadi walaupun babi itu berbentuk benda gitu ya, tapi dibatasi dan terbatasi dengan haramnya hukum bagi si babi ini, sehingga bagi kita orang Islam bukan harta. Ya, walaupun jadi, kita memperjualbelikan babi ya. Tidak boleh memperjualbelikan babi, walaupun ada orang yang memperjualbelikan babi di luar sana, tapi bagi kita orang Islam sudah terbatasi. Oh no, itu bukan harta. Nah, jadi jangan salah lagi say nih. Say no to babi ya kan, bahwa itu bukan harta. Tapi lihat sapi, kerbau, itu masuk ranahnya, bisa disebut dengan harta karena tidak dilarang. Nah, kecuali nanti hal-hal lain ya. Jadi memang agak hati-hati kita memang memahaminya ini ya. Kemudian yang ketiga, Mbak Fe dan semuanya, dari pengertian Hasbi Asidiki tadi itu tentang harta ya. Sebiji beras di sini berarti ya, sebiji beras bukanlah harta. Gitu ya. Karena sebiji beras tidak memiliki nilai atau harga menurut kebiasaan kita. Tapi nggak tahu ya kalau tempat lain ada yang jual saking berharganya sebiji beras itu bisa dimasak, jadi itu dalam cerita ya. Sebiji beras. Ini ada kan kita temui ini kan banyak pengemis atau mungkin yang kurang beruntung lah dengan kita ya. Ini banyak
yang ngambilin sebiji-biji beras itu kan kalau menurut mereka itu harta nih Mem. Nah, sedangkan yang katanya ini tadi bukan harta itu Mem, bagaimana Mem? Oke, betul. Nah, ini nanti memang persoalan harta ya, Mas. Persoalan harta sendiri di antara para ulama kan juga ada perselisihan tapi tidak menimbulkan pembunuhan ya maksudnya ya. Tapi perselisihan pendapat gitu ya para ulama dalam pembagian harta karena itu tadi ada beda-beda dalam definisinya. Tapi ada yang sama kan gitu ya, ada yang